Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas topik 4 elaborasi pemahaman pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mirawati dengan NIM 23345386. Baiklah, di sini saya menemukan sebuah artikel tentang review buku yang berjudul Understanding by Design Alexander Association for Supervision and Curriculum Development ASCD yang dikarang oleh Witkins dan Tikhe. Pada review buku tersebut membahas mengenai aspek yang dinilai dan prosedur evaluasi pemahaman peserta didik menurut Understanding by Design. Buku ini mengemukakan bahwa penilaian dan evaluasi dalam UBD memperhatikan beberapa aspek berikut ini. Yang pertama yaitu kemampuan menjelaskan atau explanation. Nah, pada fase ini peserta didik mampu menjelaskan konsep, prinsip, atau informasi yang dipelajari dengan kata-kata mereka sendiri. Yang kedua yaitu kemampuan menafsirkan atau interpreted. Pada fase ini peserta didik dapat melampaui penjelasan sederhana dan mulai menerapkan pemahaman mereka dalam konteks yang berbeda. Yang ketiga yaitu pada fase perseptif. Nah, pada aspek ini dinilai dari segi peserta didik tersebut telah memiliki kemampuan memberikan interpretasi dan analisis yang sesuai dengan logikanya. Yang keempat yaitu ditafsirkan. Nah, ditafsirkan ini, aspek ini dinilai dari segi peserta didik tersebut telah memiliki kemampuan memberikan interpretasi atau analisis yang sesuai dengan logika serta memberikan penjelasan kepada suatu konteks. Selanjutnya, kemampuan berempati. Nah, pada pemahaman yang mendalam juga melibatkan kemampuan peserta didik untuk merasakan atau memahami perasaan dan pengalaman orang lain. Selanjutnya, mampu memiliki pengetahuan diri. Nah, di sini peserta didik yang benar-benar memahami diri mereka sendiri dan sadar proses belajar mereka dapat merenungkan pemahaman mereka sendiri. Nah, selanjutnya yaitu membandingkan antara hasil final kelompok lain terhadap buku tersebut. Nah, di sini setelah saya telusuri hasil final kelompok lain hampir sama dengan hasil review jurnal yang saya temukan karena menemukan sumber yang sama, seperti kemampuan menjelaskan, kemampuan menafsirkan, kemampuan aplikasi, kemampuan perspektif, kemampuan berempati, dan kemampuan memiliki pengetahuan diri. Itu pun sama saja. Selanjutnya saya akan memberikan ulasan mengenai pada penilaian dan evaluasi ini. Nah, setelah saya membandingkan pemahaman saya dengan penjelasan kelompok lain dan literatur yang saya temukan, saya menyimpulkan bahwa saya memiliki pandangan yang sejalan terhadap aspek-aspek yang dinilai dan prosedur evaluasi pemahaman peserta didik menurut UBD. Nah, sebagaimana dijelaskan oleh kelompok lain, meskipun ada beberapa perbedaan dalam aspek-aspek yang dinilai, namun konsep penilaian dan evaluasi pemahaman peserta didik dalam UBD memiliki makna yang sama. Menurut UBD, penilaian dan evaluasi pemahaman merupakan suatu proses evaluasi kinerja peserta didik yang didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu. Kriteria ini memiliki panduan penilaian yang digunakan untuk menentukan hal-hal yang harus diperhatikan dalam kinerja siswa. Kriteria tersebut juga membantu menilai sejauh mana pemahaman siswa telah mencapai tingkat yang diinginkan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kalau ada saya salah dalam penyampaian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.